datang di podcast bareng saya, Dwi Aprilia, podcast edukasi bareng kami. Kami sini akan membahas tentang kurangnya literasi membaca di Indonesia. Mari kita kenalan yuk. Kita ada tamu siapa saja. Yang pertama, halo, saya Febriani Tamagola. Saya siap membedahnya dari sisi teori dan pendidikan. Halo, saya Sumarino Bula, bakal bawa data dan fenomena nyata yang mungkin pernah Anda ketahui. dan saya Irian Asrian Diwali akan mengajak kita Dan saya Elian Asrian Diwali akan mengajak kita bareng mikir soal solusi dan langkah yang akan kita lakukan. Feby, kesininya butuh waktu berapa lama? Wah, dari perjalanan dari rumah ke sini itu membutuhkan waktu 15 menit karena sempat di jalan tadi itu ada macet dan pas jalan menuju ke sini sempat kesasar ke masjid di bawah. Oh, emang ini ya masuk gang jadi agak susah. Iya, susah banget. Martin, ada halangan? Kalau saya sih sama sih, dekat ini agak macet tadi. Elian, sama. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa maksudnya? Kalian kok bisa tertarik aku mengundang kalian untuk bahas kurangnya literasi di Indonesia ini apa sih yang buat kalian bagus deh ini pembahasannya untuk podcast kami? Nah, karena kenapa kita datang? Kita mau karena kita itu datang karena materi yang kita bahas pada hari ini tuh sesuai yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia kan kita tahu sendiri, literasi di bagi anak-anak bangsa itu sangat kecil. Bahkan mereka itu kayak masih ragu apa semua gitu. Itu yang dikatakan Teddy, kayak di Indonesia tuh masih banyak yang kurang berliterasi. Apalagi kayak anak-anak zaman sekarang yang cuma mau lihat-lihat HP gitu, begitu ya. Iya, kalau kita bahas tuh pasti panjang banget ya, soalnya kalau dilihat zaman sekarang sosial media udah banyak, maksudnya kayak TikTok, mereka kayak baca males gak sih, kayak dulu masih kayak kita masih SD sering banget ke perpus baca buku, belum ada HP kan zaman kita, jadi kayak kita masih bisa buat baca gitu kan, gabut baca. Kalau jam sekarang gabut TikTokan dong gini. Iya, apalagi kan banyak yang viral kan. Iya, sekarang kayak jadi zamannya tuh udah beda kayak zaman kita kayak zaman kutu buku gitu gak sih? Zaman sekarang kayak sosial media kayak Instagram, Twitter, TikTok, semua bisa menghasilkan uang. Jadi mereka yang penting cuan kan gitu. Ya, zaman sekarang aja anak-anak tuh biar di sekolah mereka tuh mementingkan konten daripada belajar. Apalagi kayak sekarang tuh setiap kayak ujian begitu mereka belajarnya nanti dulu TikTok. Aduh, besok apa ya? Mereka tuh kayak gimana sih? Penting banget untuk kayak sosial media, kayak mengutamakan sosial media daripada belajar. Apalagi banyak sekarang kayak banyak pun anak perkuliahan belum bisa baca lancar. Kan ada gitu juga. Mahasiswa kayak mau apalagi kalau jadi calon guru begitu kan, mereka harus bisa bicara di depan umum, mengajarkan anak-anak untuk berbicara, membaca yang bagus. Tapi kalau dari mahasiswanya sendiri belum bisa baca gara-gara faktor dari TikTok kayak sosial media itu kan juga kurang ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam apa sih literasi membaca, kita harus pahami dulu apa sih literasi membaca bagi kalian. Gimana sih pendapatnya? Nah, literasi membaca itu bukan soal cuma bisa membaca atau mengeja kata saja. Nah, di sini kita ambil menurut UNESCO. Nah, literasi membaca itu adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengevaluasi, bahkan mampu menggunakan teks. Karena literasi membaca itu bukan cuma membaca, tapi seseorang itu yang mampu memahami apa sih yang sedang mereka baca itu. Berarti kalau ada siswa yang bisa baca tapi dia tidak mengerti maknanya, itu berarti dia belum benar-benar berliterat begitu? Ya, betul banget. Nah, teori belajar itu bisa kita ambil dalam teori Vygotsky yang mengatakan bahwa perkembangan yang terjadi dalam zona proksimal perkembangan itu butuh bimbingan. Nah, karena konstruktivismenya yang biasa bahwa anak itu
membangun pertumbuhan dari secara positif gitu. Menarik ya. Jadi membaca itu bukan hanya sekedar kita membaca, tapi kita memahami isi apa yang akan kita baca. Iya, karena percuma kita membaca, tapi kita tidak mengetahui apa sih isi bacaan itu. Memang membaca juga itu kayak untuk supaya kita tuh kayak menambah wawasan apa, tapi buat apa mereka baca tapi tidak tahu apa dari isi bacaan tersebut. Gitu. Makanya menarik banget ya kita bahas Iya. tentang ini di sini Iya. sekarang. Kita ketahui kan anak sekolah zaman sekarang banyak tuh menggunakan sistem hafal. Mereka tuh yang penting hafal, mereka belajar tuh buat hafal. Sehingga anak sekolah mereka di saat menghadapi ujian atau kayak UTS, mereka tuh sulit untuk menjawabnya karena mereka tuh mengambil sistem hafal. Jadi mereka tuh tidak paham apa sih yang mereka baca itu. Begitu. Benar Iya. ya. Jujur aku dulu SMP juga sering kayak gitu. Permisah. Kayak pas ulangan apalagi IPA kan banyak kayak bahasa-bahasa ilmiah begitu, apa. Tapi saya tahu nanti tuh ini tadinya di mana? Ini tadinya di mana gitu kan? Nah, apalagi mata pelajaran PKN, matematika. Nah itu tuh harus butuh pemahaman yang sangat besar. Iya. Percuma kalau kita Gitu, hafal ini iya. semua, tapi kita tidak paham apa sih yang sedang kita lakukan, apa yang mau kita jawab. Karena tuh dalam ilmu matematika diutamakan itu rumus. Bukan percuma loh kita udah belajar matematika, tapi di saat karena tuh biasanya guru atau dosen mereka membuat kayak soal ujian pasti berbeda dengan apa yang ada di buku. Jadi itu membutuhkan pemahaman yang sangat besar gitu. Iya kan? Apalagi kan rumus ya. Iya. Kita jadi harus apa rumus. Kayak anak sekarang tuh kayak iya betul kata Vivi tadi, dia bilang kayak banyak yang pakai hafal-hafalan. Itu sebenarnya kurang bagus juga untuk literasi sih. Memang bagus, cuman kayak gimana ya, kayak kurangnya literasi karena menganut sistem hafalan tadi yang saya katakan tadi kan. Iya benar, karena mereka menggunakan sistem hafalan dan itu membuat mereka sangat susah untuk menjawab soal-soal. Benar ya, dari dari kalian, pendapat kalian tentang literasi tadi tuh saya paham kalau memang harus benar-benar bisa membaca dan bisa memahami. Kalau dari segi pandangan saya, memang kalau kita bisa membaca belum tentu bisa memahami, tapi kalau kita udah bisa memahami kita pasti bisa membaca, benar nggak? Jadi untuk untuk anak-anak zaman sekarang harus rajin-rajin membaca ya, datang ke perpustakaan baca, karena kalau kurangnya membaca itu juga berpengaruh untuk bangsa. Sekarang kita masuk di realita di lapangan. Dari data PISA 2022 menunjukkan bahwa skor literasi pelajar Indonesia itu masih jauh di bawah rata-rata global. Ya, padahal survei itu untuk mengukur kemampuan dan memahami, bukan untuk kecepatan membaca gitu loh. Nah, benar. Bahkan baru-baru ini ada berita viral tentang siswa SMP yang diminta gurunya itu untuk membaca tapi dia tidak mengerti. Gurunya itu sampai frustasi. Mungkin gurunya stres kali ya kalau caranya gitu gak sih? Siapa sih yang nggak stres kalau Apalagi ngomongin seperti itu? anak SMP lagi, maksudnya kalau SD is oke lah, soalnya kan masih sekolah dasar. Tapi kalau SMP, apalagi mau menjenjang ke SMA, kalau caranya gitu, sudah kayak emosi gurunya. Masih juga ya zaman-zaman sekarang ya Ini itu pengaruh itu sosial media itu. nanti pusingnya di saat mereka naik SMA pas ditanya siapa sih guru SMP-nya? Nah pasti kan gurunya malu kan, malu Iya, gitu. Itu akibat sosial media itu kayaknya selalu nge-game, terus kayak tiktokan, itu kan hasil sosial media itu ya. Jadi untuk yang di rumah ya nonton, jangan terlalu lihat sosial media ya, soalnya pengaruh juga untuk pendidikan, untuk masa depan. Ya, media sosial juga berperan sih, dan kebanyakan kita sering baca caption singkat, dan itu membuat kita sering tidak membaca artikel atau buku.
Ya, itu bisa disebut dengan Skin reading Skin culture. reading culture itu baca layar tapi minim dan atau dangkal kayak gitu. Sekarang kita bahas dampaknya, ya. Literasi membaca itu nggak cuma mengganggu mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga dapat mengganggu mata pelajaran lainnya seperti IPA, matematika, bahkan PPKN juga itu bisa terganggu. Nah, itu tuh biasanya terjadi karena kurangnya literasi membaca, atau bukan cuma juga karena literasi membaca sih, karena kurangnya memahami apa yang mereka sedang baca itu gitu. Jadi gitu ya, memang yang kayak tadi awal kita bahas tadi ya, kayak jangan cuma hafal. Jadi kan kayak apalagi cuma hafal kayak bahasa Indonesia, cuma hafal bahasa Indonesia, tapi nanti pas kita kayak turun soal atau mengerjakan soal, tapi kalau kita hafalan lupa, kita kan nggak bisa kerjakan. Iya, Mas. Iya. Maksudnya kita tuh kayak, waduh, apa sih yang saya baca tadi kan? Iya. Karena tanpa ada pemahaman, jadi mereka itu kayak, wah, sedikit-sedikit lupa. Contohnya di situ dikit, wih, apa yang barusan saya baca? Saya Iya, nggak gitu. ngerti sama sekali. Itu kan nanti jalan solusinya apa? Nyontek. Nyontek. Nggak sih? Iya. Tapi zaman sekarang tuh apapun bisa dilakukan dengan cara apapun. Nyontek. gitu. Iya, apalagi nanti kalau nyontek. Gitu. Iya, kayak gitu emang. Kayak apa sih, gara-gara mereka cuma bisa menghafal tapi tidak memahami, akibatnya akan nyontek. Jadi kayak dia nggak percaya diri bahwa dia bisa. Sebenarnya tuh mereka tuh kayak anak-anak atau apa namanya, remaja-remaja zaman sekarang tuh sebenarnya mereka tuh pintar-pintar, kreatif, tapi gara-gara dampak dari sosial media mereka tidak bisa mengatur waktu, belajarnya disampingkan, dan mereka kurangnya membaca. Jadi mereka kayak apa namanya sih, jadi ya itu kayak dampaknya kayak menyontek. Terus kayak mereka yang penting ada teman yang pintar, nyontek lah kayak gitu kan. Zaman sekarang kebanyakan kayak gitu. Bahkan mereka tuh bisa berbuat nekat. Contohnya mereka nyontek tuh membawa HP. Kebanyakan tuh terjadi loh, Parah banget. Iya, banyak loh, mereka tuh menggunakan cara, mereka tuh bisa simpan dimanapun gitu. Ya, itu kayak contohnya kayak mereka simpan apa namanya di dalam celana, di dalam baju, bisa aja nggak sih? Banyak. Pengalaman pribadi gak sih? Iya, mungkin ya, tapi kalau itu nggak bisa. Sharing ya, kita sharing ya, kita sama-sama sharing apa pengalaman atau pendapat kita tentang minimnya literasi membaca di Indonesia. Karena kalau dilihat apalagi bangsa kita kan bangsa harus maju, nggak mungkin kayak stuck di sini aja. Apalagi pemerintah, kalian tahu sendiri kan pemerintahannya bagaimana. Iya. Jadi sebagai warga negara yang baik, yang ikutin aturan, kita harus bisa membaca yang baik dan benar. Gitu. Nah, di berita juga ada banyak disebutkan siswa tuh kayak banyak yang gak bisa baca soal cerita. Padahal itu bukan berarti dia gak bisa hitung sih. Itu juga membawa dampak panjang atau jangka panjang yang membuat anak-anak itu tidak berpikir atau sering tidak membaca dengan menggunakan pikiran atau teks atau sesuatu yang berpikir tentang kritis. Dan itu juga bisa membuat anak-anak atau anak-anak masa remaja, anak-anak masa remaja yang akan mendatang tidak akan bisa memahami. Iya. Oh gitu. Itu ya seperti yang tadi kita bahas lagi ya tadi ya sebelumnya. Aku dulu pernah itu apa namanya turun di sekolah-sekolah. Aku pernah kayak mereka kan lagi baca di dalam ruangan kelas gitu, kayak berkelompok gitu tuh baca. Habis itu aku tanya ke anak salah satu murid, aku tanya begini, lagi baca apa? Mereka jawab lagi baca dongeng. Aku tanya apa isi dari dongeng tersebut, mereka bingung. Kayak mereka cuma diam tapi nggak tahu apa yang mereka baca. Memang mereka sudah membaca, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Terus aku kayak nanya gini, kalian lagi baca tapi tidak bisa memahami apa yang kalian baca. Mereka cuma lihat karena mungkin pikiran mereka ya kita lagi membaca tapi mereka tidak tahu memahami apa yang mereka baca kayak gitu. Terus pas aku tanya ke guru-guru bilang memang kebanyakan anak SD atau anak SD setempat
mereka tuh kebanyakan cuma baca tapi nggak tahu memahami apa yang mereka baca kayak gitu. Berarti mereka tuh yang penting baca. Kalau tidak paham yang penting baca aja gitu. Iya. Wah, parah sih kalau Apalagi gitu. kalau baca dongeng itu kan kebanyakan ada gambar-gambarnya kan. Mungkin mereka fokus ke gambar-gambar tersebut, tapi tidak tahu alur bacaannya di mana kayak gitu. Makna apa yang pesan moral apa yang ada dalam cerita situ mereka nggak tahu karena mereka terpadu sama gambar sama bacaan. Yang penting aku bisa baca kayak gitu, baca lancar kayak gitu kan. Soalnya anak-anak SD kelas 2, kelas 1 kan mungkin mereka belum bisa lancar membaca kayak gitu kan. Kayak masih tertarik pada gambar-gambar, masih begitu. kayak Gambarnya bagus, lucu. Punya aja deh karena gambarnya tuh bagus, lucu. Mereka tuh pasti tidak fokus ke ceritanya tapi gambarnya. Iya, apalagi kayak gambar zaman sekarang kan banyak tuh gambar-gambar yang lucu, menarik buat. Iya. Tapi kalau bisa pesan buat guru-guru bisa diarahkan untuk ke dalam maknanya, soalnya kan bukan hanya tentang membaca aja, tapi memahami bacaan yang mereka baca. Makanya kan disebut kurangnya literasi membaca gara-gara mereka cuma bisa membaca tapi tidak bisa memahami kayak gitu. Jadi gimana kalau kita kasih solusi untuk yang nonton podcast kita tentang minimnya literasi membaca? Ya, jadi solusi pertama itu yaitu dari rumah ya. Sebagai orang tua itu kita itu harus terbiasakan anak-anak kecil untuk membaca. Karena dari kecil itu mereka itu harus terbiasa untuk membaca, apalagi untuk anak-anak SD ya. Dan itu tidak boleh, dan orang tua itu tidak boleh juga membiasakan anak-anak mereka untuk bermain HP atau permainan yang ada di Instagram atau di sosial media begitu. Jadi lingkungan keluarga juga mempengaruhi penting ya pemirsa ya. Kita jadi harus kayak dari orang tua juga harus memberikan arahan atau memberikan nasihat untuk anak-anak kita, atau mengajarkan mulai dari umur 4 tahun sampai 5 tahun ke atas itu bisa diajarkan untuk membaca, untuk mengenal huruf kan. Kayak sebelum mereka turun ke TK, mereka dari rumah sudah dibekali kan, bisa dibekali untuk membaca, menghafal ABC kan. Itu juga penting ya untuk ibu-ibu yang di rumah. Tolong arahkan anak-anak untuk bisa membaca, atau bisa untuk mengarahkan untuk menghitung angka, menghafal ABC kayak gitu ya. Nah, di sekolah juga guru itu bisa buat program baca sebelum pembelajaran itu dimulai. Contohnya guru menyuruh muridnya baca, tetapi seorang guru itu jangan lupa menanyakan apa yang mereka pahami dari isi bacaan tersebut gitu. Bagus ya kalau gitu ya. Komunitas juga berperan sih. Misalnya kayak komunitas di Makassar yang mereka tuh buat taman baca dari bekas-bekas pos ronda yang sudah tidak dipakai, dan banyak sekali anak-anak yang pergi ke sana. Seru ya kalau gitu ya, Seru. punya lingkungan yang positif, lingkungan yang mendorong kita untuk hal-hal yang positif. Jadi kayak dari orang tua, peran orang tua juga penting, dari lingkungan juga penting, apalagi dari teman-teman sebayanya juga lebih penting juga kan, kayak untuk memotivasi mereka agar ayo bisa membaca, ayo kita bisa memahami bacaan yang kita berikan, agar kurangnya literasi di Indonesia bisa angkanya tuh bisa sedikit gitu, gak tinggi kan. Jadi untuk sebagai mahasiswa kita juga bisa berperan penting untuk membuat konten edukasi. Kayak contohnya kita sekarang buat podcast edukasi. Untuk teman-teman yang lagi nonton juga bisa mendengarkan podcast yang kami berikan dan bisa mengambil makna yang dari kami semua, memberikan pendapat, solusi agar bisa mengurangi angka kekurangan literasi membaca di Indonesia untuk masa depan bangsa, negara, biar kita juga bukan hanya stuck di sini, lebih maju bangsa kita agar bisa maju lagi. Dan untuk bekal anak-anak remaja, anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA untuk bisa menguatkan bacaannya mereka,
menyampingkan untuk kayak sosial media disampingkan dulu, fokus ke pendidikan, karena pendidikan juga akan untuk masa depan kita juga kan, untuk jangka panjang juga, apalagi kita seorang perempuan harus jadi orang berpendidikan. Intinya literasi membaca ini yaitu kunci dari membaca, dan itu akan membawa kita ke dunia yang lebih berwawasan dan lebih baik. Ya, dan kita tuh tidak mesti tunggu perubahan itu dari atas. Perubahan itu muncul dari diri kita sendiri, ya kan? Iya sih, kan harus berubah dari diri sendiri baru bisa kayak mendapatkan positif untuk orang lain kan. Tahu nggak sih, di saat kita itu memahami betul-betul apa yang kita baca, itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tetapi itu nanti tuh buat masa depan bangsa untuk kedepannya gitu. Dan sama yang saya tadi bilang ya, Iya. jadi memang penting banget untuk kita bisa memahami bacaan, kita bisa membaca dengan baik dan benar, itu sangat penting. Itu akan berguna sampai kita tua nanti, itu memang berguna. Sedangkan membaca, menulis itu kan hal yang harus wajib kita bisa kan. Zaman sekarang harus bisa membaca apapun, apalagi kita dalam pekerjaan, kita harus bisa membaca dengan benar, menulis dengan benar kan. Jadi untuk anak-anak sekarang yang masih sekolah, anak-anak remaja harus benar-benar bisa membaca, harus bisa memahami bacaan yang mereka baca kan. Terima kasih untuk podcast hari ini. Saya terima kasih banget kepada kalian karena telah share ilmu kalian untuk teman-teman podcast sekalian kan, agar mereka juga bisa memahami dari podcast kami hari ini. Dan terima kasih untuk pemirsa yang melihat podcast kami, dan tolong memberikan saran atau komentar di bawah ini di komen, agar kita bisa membagi ilmu dan sharing ilmu tentang minimnya literasi membaca di Indonesia. Untuk bangsa, mari kita maju. Terima kasih, bye bye. Hai, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri, anggota-anggota kelompok kami. Saya Dwi Aprilia sebagai narasumber, dan saya Dwi Prasetya Ulu sebagai produser, dan saya Elian Asriwan Yandiwali sebagai pemateri 1, dan saya Glimati Tawai sebagai kameramen. Saya Febriani Tamagola sebagai pemateri kedua. Dan saya Sumarino Pula sebagai pemateri 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.